Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda semua? Dan tentunya hari yang sangat spesial, hari Sabtu pada hari ini kita kembali bertemu dan tentunya di acara yang sangat spesial. Tentunya saya ingin menyapa Anda yang lagi di mana saja pada saat ini menyaksikan kita. Tentunya di hari Sabtu ini, saya yakin Anda tentunya sudah siap untuk bisa menimba ilmu dan juga mengetahui berbagai macam informasi tentang marketing syariah properti. Dan hari ini tentunya saya akan mengajak Anda untuk bisa ikut berpartisipasi dan juga memberikan pertanyaan seputar tema acara kita pada hari ini. Dan tentunya sebelum memulai kegiatan hari ini yang tentunya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan selamat datang tentunya kepada peserta online yang sedang menyaksikan kita pada saat ini. Semoga selalu diberikan kesehatan karena memang di saat pandemi COVID-19 masih berlangsung di Indonesia, terutama di Kalimantan Selatan. Jangan lupa, sekali lagi saya tentunya ingin mengajak Anda semua untuk menerapkan protokol kesehatan dimanapun dan juga kapanpun, ya. Memakai masker, menjaga jarak, dan tentunya sesering mungkin mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir, ya. Dan hari ini tentunya kita akan banyak sekali mendapatkan bukan hanya tentang informasi, tapi juga ada ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Terlebih saya pribadi juga akan secara langsung akan bisa melihat seperti apa jalannya pada acara hari ini, dan saya pun juga ingin belajar dari narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini semua, ya. Bahwa tema mengenal marketing syariah properti tentunya persembahan IMA Chapter Banjarmasin Banjarbaru dan tentunya didukung oleh para sponsor yang tentunya sudah memberikan atensi yang luar biasa sehingga acara pada hari ini terlaksana dengan lancar. Tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada STI Pancastia, Mahatama Group, terus juga PT Aditya Global Sejahtera, Mas Jajar Group, terus juga ada Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah, CP Banjar Indah, JNE, Bamkargo, terus juga ada Warko, selanjutnya ada Perumahan Syariah Raudatul Muhiddin Kota Banjarbaru, dan tentunya organized by Smart FM Banjarmasin. Baik, tentunya untuk Anda yang sudah melakukan registrasi tadi, selamat datang, selamat menyaksikan kita pada hari ini, dan tentunya saya akan mengajak Anda untuk bisa mengetahui jalannya acara pada hari ini, ya. Nah, hadirin tamu online yang berbahagia, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya bersama Hari Ramadan yang akan membawa acara kita sampai nanti selesai, kurang lebih sampai nanti jam 1 siang atau pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah, ya. Dan spesial, saya juga akan menyapa para mahasiswa yang hadir pada saat ini menyaksikan kita di masing-masing tempat, terutama mahasiswa dan juga mahasiswi dari STI Pancastia. Halo, assalamualaikum, apa kabar semua? Sehat selalu. Dan jangan lupa untuk follow IG-nya @IMA-Chapter Banjarmasin, ya. Untuk Anda yang memiliki sosial media Instagram, boleh di follow Instagram yang saya sebutkan tadi, ya. Baik, tentunya di sini saya juga akan menyampaikan berbagai macam rundown kegiatan kita, yaitu adalah sama-sama nanti kita juga akan mendengarkan sambutan dari Presiden IMA Chapter Banjarmasin Banjarbaru, terus juga ada sambutan dari Ketua STI Pancastia. Dilanjutkan juga ada nanti spesial penandatanganan MOU antara IMA Chapter Banjarmasin Banjarbaru bersama dengan STI Pancastia Banjarmasin, dan juga ada sambutan sekaligus membuka acara dari pembina IMA Chapter Banjarmasin Banjarbaru. Selanjutnya kita juga akan sama-sama menimba ilmu melalui pemaparan materi oleh narasumber yang berkompeten di bidangnya, ya. Dan untuk Anda, saya akan berikan space untuk bisa memberikan pertanyaan melalui kolom komentar, ya. Jadi untuk Anda yang menyaksikan kita saat ini, siap-siap pada saat pemateri sudah memberikan pernyataannya dan juga memberikan banyak informasi, jangan lupa Anda siap-siap untuk memberikan pertanyaan. Dan nanti saya akan pilih penanya-penanya terbaik untuk bisa dijawab langsung oleh narasumber yang berkompeten tadi, ya. Dan tentunya nanti akan ada namanya kesimpulan untuk jalannya acara kita pada hari ini. Baik, itulah rangkaian kegiatan yang akan kita saksikan sesaat lagi. Dan langsung saja, tentunya kalau berbicara tentang namanya marketing, ya, bicara tentang selling, tentunya kita bicara tentang namanya marketing terlebih dahulu nih, ya. Supaya kita tidak terjerumus di transaksi riba, pastinya kita semua juga akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Apa itu marketing syariah dan perlu kita ketahui tentang hukum-hukumnya yang tidak melanggar hukum syar'i. Dan acara ini tentunya memberikan banyak sekali ilmu mengenai pengenalan marketing syariah di bidang yang tentunya melibatkan para mahasiswa dan juga mahasiswi dari STI Pancastia Banjarmasin. Selanjutnya akan ada kerjasama seperti saya bilang tadi, ya. Baik, memulai acara kita pada hari ini,
sama-sama juga kita akan dengarkan sambutan dari Presiden IMA Chapter Banjarmasin Banjarbaru. Dan sebelum itu, kita akan saksikan profil berikut ini. Sucipto lahir di Surabaya 13 Maret 1968, beragama Islam, alamat di Jalan Ramin 2, nomor 79 RT 14, Komplek Banjar Indah Permai, Kota Banjarmasin. Pendidikan beliau yaitu adalah SMA Siang Surabaya, terus juga ada dari STIMI, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia. Pekerjaan beliau saat ini itu adalah owner CP Banjar Indah, owner rumah makan dan catering Ikan Bakar Banjar Indah, pendiri dan sekaligus ketua Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah Kalimantan Selatan tahun 2012 sampai sekarang. Selanjutnya Kepala Cabang Utama PT At-Taibah Al-Mutazam Group Travel Umroh dan Haji khusus Provinsi Kalimantan Selatan mulai tahun 2019. Dan tentunya organisasi yang diikuti beliau adalah Ketua Aksi Embu, Ketua Yayasan CSR, Presiden IMA, Penasihat KPMI, Penasihat BPD, Hipmi Kimbu, Advisor dan Expert Warko, Penasihat FKP, Pembina KKF, Wakil Sekretaris Umum BPD ABJI, Pengurus Pusat KPMI, dan Pengurus MES atau Masyarakat Ekonomi Syariah. Hadirin, inilah Bapak Presiden IMA Chapter Banjarmasin Banjarbaru, Bapak Sucipto. Beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu, memberikan kesehatan pada kita semua. Atas rahmatnya kita bisa berkumpul, bisa mengikuti kegiatan webinar dengan tema mengenal marketing syariah properti, ya, bukan properti syariah, tapi kita bikin materinya mengenal marketing syariah properti. Salawat dan salam kematurkan ke junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, keluarga, dan pengikut beliau sampai di akhir zaman kelak. Yang kami hormati pembina IMA Chapter Banjarmasin Banjarbaru, Bapak Haji Ibnu Sina, SPI MSI. Yang kami hormati penasehat Bapak Haji Hasni, Bapak Dr. Haji Nur Syamsi SEMM selaku Ketua Setia Pancastia Banjarmasin, berikut jajaran dan mahasiswa Setia Pancastia Banjarmasin. Dari saya yang kami hormati Bapak Ustadz Amin Berbaik STBA, beliau ada di Jogja saat ini. Assalamualaikum Ustadz. Ini adalah Dewan Konsultasi Syariah sekaligus Dewan Syariah di Asosiasi Properti Syariah Indonesia yang akan memberikan pemaparan apa itu marketing syariah. Berikut jual beli materi yang tidak kalah hebatnya, sahabat saya Bapak Dr. Pimpin Bastiar, MT MM CPM Asia, Bapak Dr. Kalibat, ya. Beliau adalah founder Polab School di Jakarta. Materi untuk Indonesia. Seorang praktisi yang sudah tidak asing lagi di Kalimantan Selatan, Bapak Haji Roy Sanisari MST.
Di IMA Chapter Banjarmasin sebagai Vice President Entrepreneur bidang Property and Development. Di Asosiasi Properti Syariah Indonesia sebagai Dewan Pengawas Syariah, dan di Pusat sebagai Wakil Ketua Bidang Properti Syariah, dan juga sebagai owner di Mahatama Group, Mahatama. Insya Allah ada praktisi yang ada dalam bidang marketing juga, dan kita akan semuanya akan berbagi ilmu. Kalau kita bicara mengenai marketing, tentunya saya harus kenalkan dulu apa itu IMA. IMA adalah Indonesia Marketing Association, atau bisa dibalik juga kalau kita biasa selfie, namanya kebalik ya, AMI boleh juga. AMI Asosiasi Marketing Indonesia, ya, atau lebih dikenal dengan Indonesia Marketing Association. Saat ini yang sudah ada aktif di chapter ada 26 chapter. Salah satunya 5 chapter Banjarmasin Banjarbaru yang saya kelola di sini di periode 2019 sampai 2021. Kita ketahui bersama, untuk kepengurusan pusat, IMA didirikan oleh dan dipimpin selama 2 periode oleh Bapak Hermawan Kartajaya. Beliau adalah pakar marketing Asia, guru kita dalam bidang marketing. Dan periode 2019 sampai 2021, IMA dipimpin oleh Bapak Suparno Jasmin, atau lebih dikenal dengan Bapak Abong. Beliau adalah Direktur Astra Internasional di Jakarta. Hari ini kita membicarakan mengenai properti syariah ini. Alhamdulillah bekerja sama dengan Setia Pancastia. Salah satunya mengenalkan apa itu marketing syariah. Dan kita sekali lagi fokus di bidang properti dan bekerja sama dengan Mahatama Group. Dan antara mahasiswa Setia Pancastia akan diberikan pemahaman mengenai teknik menjual, sehingga bisa mendapatkan ilmu dari pemateri hari ini. Selanjutnya akan mengadakan penandatanganan dengan Setia Pancastia yang akan memberikan kontribusi antara IMA dengan anggota-anggota IMA, antara anggota IMA dengan Setia Pancastia dalam hal ilmu, pengalaman, dan tentunya ada penghasilan yang akan diberikan dari hasil kerjasama tersebut. Kita melakukan aktivitas ini, tujuan utamanya tidak lain, tidak bukan adalah memberikan keselamatan dunia dan akhirat dalam berusaha, karena bagaimanapun juga muamalah itu bagian dari ibadah, dan kita tidak boleh melanggar dari rambu-rambu syariah. Dan tentunya nanti akan dipaparkan dengan jelas oleh guru kami, Al-Ustadz Amin Nurbaid, mengenai akad-akad di properti syariah yang ada. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan dalam sambutan ini. Terima kasih, semoga acara ini bisa bermanfaat dan memberikan keberkahan buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih sambutan luar biasa dari Bapak Sucipto selaku Presiden IMA Chapter Banjarmasin Banjarbaru. Saya tertarik juga nih, yang dikenakan oleh beliau itu adalah kopiah dengan ada nuansa sasirangannya. Begitu cinta sekali dengan namanya, khas ya, kain khas dari Kalimantan Selatan, yaitu sasirangan. Memang kalau berbicara tentang namanya sasirangan, ini sudah bukan hanya nasional tapi sampai internasional. Jadi otomatis orang Banjarmasin sudah pasti bangga untuk menggunakan namanya sasirangan dimanapun dan juga kapanpun ya. Baik, terima kasih luar biasa sambutannya Bapak Sucipto selaku Presiden IMA Chapter Banjarmasin Banjarbaru pada hari ini. Baik, selanjutnya kita juga akan mendengarkan sambutan dari Ketua Setia Pancastia, yaitu Bapak Dr. Haji Nur Syamsi, SMN,
Dan tentunya kita akan sama-sama menyaksikan profil berikut ini. Guru Samsi SENM selaku Ketua STI Pancastia. Pendidikan STM Banjarbaru Mesin lulus tahun 1974, UT Vkom dan juga studi MS1 lulus pada tahun 1995. Universitas Muhammadiyah Malang S. Nama MM lulus pada tahun 2002. Riwayat pekerjaan karyawan PDAM Banjarmasin, Kabak Teknik BPAM Kabupaten Banjar, Direktur Teknik PDAM Kabupaten Banjar, Staf Umum Kanwil PU Kalsel, Staf Dinas Kim Praswil Kalsel, Staf BKD Kabupaten Banjar, tugas belajar program S3, Staf BKD Kabupaten Banjar, Kasubag Perekonomian, Kepala Bagian Ekonomi, Asisten Pemerintahan, pensiun sebagai PNS 1 Maret pada tahun 2014, dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua STI Pancastia periode 16 April 2016 sampai sekarang. Dan saat ini Bapak Nur Samsi SNM selaku Ketua STI Pancastia berada di luar kota Banjarmasin, yang saat ini berada di Kota Malang, Jawa Timur, dan secara spesial tentunya beliau akan menyapa kita pada hari ini di rangkaian acara mengenal marketing syariah properti bersama Indonesia Marketing Association Chapter Banjarmasin Banjarbaru. Saya akan langsung menyapa beliau pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Nur Samsi. Oke, belum terdengar. Selamat pagi Bapak, apa kabar, sehat? Baik, alhamdulillah. Oke. Baik, langsung saja Bapak Nur Samsi untuk tentunya memberikan sambutan kepada kita pada hari ini selaku Ketua STI Pancastia Banjarmasin, kami persilahkan. Terima kasih Bu acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Haji Ibnu Sina, SPI, MSI, selaku pembina IMA Chapter Banjarmasin Banjarbaru, dan juga adalah wali kota terpilih untuk tahun ini untuk 5 tahun ke depan. Selamat dan sukses Pak Ibnu Sina. Beliau ketemu saya di Malang pada waktu masa jabatan beliau pertama dulu. Terima kasih, Pak. Yang saya hormati juga adalah Bapak Sujipto, Presiden IMA Chapter Banjarmasin Banjarbaru. Ya. Para narasumber yang saya hormati, yang saya banggakan. Yang saya hormati dan saya banggakan juga adalah para mahasiswa, adik-adik mahasiswa STI Pancastia yang pada hari ini berhadir, dan saya lihat di partisipannya udah di atas 34 orang ya. Alhamdulillah ya. Kemudian juga tidak lupa saya ucapkan yang terhormat buat rekan-rekan dari Smart FM yang dalam 2 hari ini ya sudah menyapa kami bekerja sama dalam rangka acara ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, adik-adik mahasiswa, marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada hari ini kita sama-sama dapat berkumpul, bertatap muka meskipun melalui daring. Namun hal ini rasanya tidak akan mengurangi pertemuan dan acara pada hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat, para kerabat dan pengikut beliau ila yaumil akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin yang saya hormati, kita dekade terakhir ini sudah sering melihat, mendengar bahwa ekonomi syariah sudah cukup memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi Indonesia pada khususnya. Ya. Kita bisa lihat dari pasar uang, ya, sekarang juga sudah berbasis syariah, ya,
sukuk retail juga sudah syariah, kemudian akad jual beli juga sudah lama syariah ya kita kenal. Kemudian di bidang asuransi juga ya, sudah kita kenal syariah. Ya. Perbankan juga ya, yang perkembangan terakhirnya sudah kalau kita lihat BRI syariah, BNI syariah, Mandiri syariah sudah berkembang menjadi sebuah perbankan syariah Indonesia (BSI). Ini menunjukkan bahwa sebetulnya ke depan perekonomian kita akan atau syariah ini akan turut mewarnai perekonomian Indonesia. Oleh karena itu mungkin tidak salah pada hari ini kalau kita mulai mengembangkan ke hal yang lain. Ya. Dalam hal ini adalah marketing syariah yang hari ini akan diperkenalkan kepada mahasiswa-mahasiswa kami. Marketing ini boleh dikatakan napasnya sebuah usaha. Karena melalui marketing juga sebuah usaha akan bisa dipertahankan, sebuah usaha akan bisa dikembangkan. Sehingga peran marketing memang cukup signifikan di dalam rangka perkembangan dan pertumbuhan usaha. Bagi Stay Pancastia yang brandnya ya atau disebut oleh kawan-kawan IMA sebagai tagline-nya itu adalah gila marketing. Memang marketing bukan sesuatu hal yang baru. Karena dengan brand gila marketing itu sesungguhnya para mahasiswa sebelum lulus itu dibekali dengan sebuah ilmu atau praktek bisnis mahasiswa yang disebut dengan PBM Gilmar ya, adalah bagaimana mengenalkan, bagaimana melatih, bagaimana mempraktekkan ilmu ya yang didapat di perkuliahan ke dalam sebuah dunia nyata, yaitu dunia usaha yang digeluti oleh para mahasiswa selama dua bulan di lapangan, 1 bulan di pembekalan, melalui usaha-usaha yang memang diinginkan, diminati, dan berdasarkan talenta oleh para mahasiswa secara berkelompok. Nah, dalam praktek bisnis Gilmar ini, salah satunya itu adalah bagaimana mempraktekkan strategi marketing di dalam dunia usaha. Nah, kemudian PBM ini sejak tahun 2021-2022 untuk tahun ajaran ini sudah kita masukkan sebagai salah satu program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, berupa kewirausahaan, di mana mahasiswa yang tadinya berpraktek bisnis gila marketing bisa akan meningkatkan lagi 1 semester berusaha secara nyata, membuka usaha secara nyata di dalam usaha atau membangun usaha selama 1 semester. Dan ini akan bernilai SKS juga, artinya dia akan menyelesaikan kurang lebih 20 SKS dari kegiatan usaha itu. Nah, kemudian terkait dengan webinar pada hari ini, tentunya bagi kami adalah meluaskan wacana teori yang selama ini kita dapat, kalau saya boleh katakan sebagai konvensional di dalam teori yang kami berikan di kampus, dan hari ini dikenalkan dengan dunia praktis atau profesi marketing ya, yang terkait dengan bagaimana marketing syariah itu. Dalam hal ini mungkin dikaitkan dengan marketing syariahnya properti ya. Jadi tentu kami akan sangat menyambut baik kegiatan ini, dan kita juga sama-sama sudah melakukan kerjasama yang insya Allah hari ini akan ditandatangani oleh wakil saya di sana di Banjarmasin, karena kebetulan saya di Malang ya, sehingga kerjasama dengan IMA ini dapat terus ditingkatkan di dalam dimensi-dimensi yang lain, bukan hanya terbatas pada hari ini. Dan mudah-mudahan juga marketing di dalam visi yang lain juga, digital marketing yang sekarang cukup diminati oleh para mahasiswa terkait ketika mereka melakukan PBM itu akibat pandemi
yang melanda sudah 1 tahun ini, maka kreativitas mahasiswa muncul dan kemudian kalau saya boleh katakan mengimplementasikan digital marketing ke dalam usaha mereka melalui bisnis-bisnis online. Dan itu sudah dipraktekkan dan mudah-mudahan ini nanti pada saatnya, pada waktu yang lain bersama IMA bisa kita gagas lagi satu webinar atau mungkin sebuah mungkin lebih pada praktek juga bagaimana digital marketing itu bisa memperkaya hasanah ilmu marketing. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada IMA Chapter Banjarmasin Banjarbaru dan IMA secara keseluruhan atas kerjasama ini. Kemudian juga kepada Smart FM sehingga terselenggaranya acara ini, dan kemudian juga kepada para sponsor lainnya yang mendukung kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang luas, yang besar bagi para mahasiswa kami. Yang penting tadi bahwa kita ingin catat bahwa marketing sudah kita kenal, namun bermarketing secara syar'i yang halalan itu, ini adalah hal yang baru bagi kami, agar supaya mahasiswa dapat memahami ini sehingga marketing menjadi sesuatu yang berkah bagi bisnis kita. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Nur Samsi. Masih tetap berada di layar Pak, karena Bapak secara langsung juga akan menyaksikan sesaat lagi penandatanganan MOU, karena Bapak tidak berada di Kota Banjarmasin atau di tempat acara kita pada pagi hari ini. Tentunya saya akan mengundang Wakil Ketua 2 dari STI Pancastia untuk bisa bergabung dengan kita. Mohon izin kepada Bapak Asruni SEMM untuk bisa bergabung dengan kita, dan tentunya bersama Presiden IMA Chapter Banjarmasin Banjarbaru Bapak Sucipto, dan juga disaksikan langsung oleh Ketua STI Pancastia Dr. Haji Nur Samsi SEMM. Baik, saat ini Anda sedang menyaksikan, dan tentunya saat ini langsung disaksikan bersama pembina IMA Chapter Banjarmasin Banjarbaru Bapak Haji Ibnu Sina yang sudah tersambung dengan kita pada hari ini. Kami persilahkan kepada bapak-bapak untuk membubuhkan tanda tangannya di nota MOU kita pada hari ini. Baik. Oke, insyaallah. Alhamdulillah. Oke, mohon izin Bapak boleh diangkat untuk MOU-nya dan bisa kita perlihatkan ke layar kamera pada hari ini. Dan Bapak Nur Samsi menyaksikan secara langsung, boleh diangkat tangan kanannya ke atas Pak. Pak Cipto juga boleh, dan bersama Bapak Asri ini sebagai tanda sudah disahkannya penandatangan MOU pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak-bapak. Dan tentunya Bapak Nur Samsi, terima kasih yang berada di Malang. Sehat selalu Pak. Kita tunggu kedatangannya nanti di Kota Banjarmasin, Kota Sini Sungai. Baik, terima kasih. Mohon izin kembali ke tempat kepada Bapak-bapak sekalian, yaitu adalah Pak Sucipto dan juga Pak Asruni pada hari ini. Baik, baru saja kita saksikan, tentunya di sini ada penandatangan MOU, yang mana setelah ini akan ada namanya kerjasama antar kedua belah pihak, yaitu kerjasama untuk produk-produk yang ada di perusahaan anggota IMA Chapter Banjarmasin Banjarbaru. Wow, luar biasa nih. Tentunya ini akan menjadi sinyal positif di tengah pandemi yang masih melanda. Tentunya seperti Bapak Nusami bilang tadi, marketing yang luar biasa, dan dengan tagline-nya adalah gila marketing. Ya, kegilaan tersebut tidak akan hilang walaupun pandemi masih melanda. Berarti semangat kita untuk bisa terus eksis, kreatif, inovatif untuk membangun Banua akan lahir dari mahasiswa-mahasiswa yang hebat pada hari ini. Baik, dan tentunya tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mendengarkan sambutan dari beliau yang sudah bersama kita pada hari ini, pembina IMA Chapter Banjarmasin Banjarbaru. Mari kita saksikan langsung sambutan beliau kepada Bapak Haji Ibnu Sina, SPI, MSI, selaku pembina IMA Chapter Banjarmasin Banjarbaru. Kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang ulun hormati Pak Presiden IMA Banjarmasin, Pak Sucipto, ya, Wali Kota harus lapor sama Pak Presiden dulu nih. Yang ulun hormati Pak Nurus Syamsi, Ketua Setia Banjarmasin. Semoga sehat Pak Pian. Amin, amin. Yang hormati seluruh pembicara nasional, Ustadz Amin Nurbais dari Dewan Pembina Konsultasi Syariah, dan juga Pak Dr. Pimpin Bakhtiar, dan juga Bang Haji Roizani, ya sahabat ulun ini dari IMA Banjarmasin juga. Nah, sebuah kebahagiaan hari ini dalam suasana di pertengahan bulan Sya'ban, kita semua hadir dalam acara yang hebat luar biasa, yaitu webinar tentang marketing syariah properti yang didukung oleh Setia Panca Setia, kemudian juga dari IMA dan juga dari Smart FM. Marketing syariah ini sesuatu yang kebutuhan sebetulnya. Ya, tadi Pak Nur Syamsi sudah jelaskan bahwa kebutuhan kita untuk pemasaran syariah ini menjadi sangat penting karena aktivitas yang dijalankan dalam kegiatan bisnis itu bukan sekedar transaksi tanpa nilai, tetapi harus ada value, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai kepuasan, kebahagiaan, dan inisiator itu harus muncul dari semua stakeholder. Nah, oleh karena itu keseluruhan prosesnya haruslah bukan hanya menunaikan akad-akad dan prinsip-prinsip muamalah bisnis dalam Islam, tetapi juga menciptakan value atau nilai. Nah, itu saya kira yang menjadi pembicaraan penting hari ini, dan juga terima kasih kepada mahasiswa, mahasiswi, kalian adalah orang-orang hebat yang bisa berhasil belajar dalam suasana pandemi COVID-19 dan mengharuskan kita dengan kenormalan baru, jadi habit baru bahwa belajar itu bisa di mana saja. Seperti hari ini misalnya, ulun baru saja jadi saksi nikah ini, jadi mohon maaf. Ya, tapi pada saat yang sama kita bisa berwebinar seperti ini. Jadi syariah marketing adalah sebuah upaya untuk menggali ceruk pasar tersendiri. Jadi captive market syariah ini sangat besar sebetulnya. Kalau produk-produk saja, rasanya untuk tingkat passion, ceruk pasar syariah ini sangat besar, bahkan lebih besar dibandingkan dengan ceruk pasar untuk passion yang lain. Oleh karena itu, 3 hal yang menjadi dasar penting dalam syariah marketing terkait dengan mind share, bagaimana kita cara berpikir, men-share berbagai macam informasi secara baik, yang benar sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW, kemudian juga ada strateginya, dan juga ada value of heart-nya. Nah, jadi saya kira pemasaran syariah itu hampir bisa disamakan dengan bagaimana spiritual marketing juga masuk dalam nilai-nilai transaksi kita. Jadi etika pemasaran ini mudah-mudahan bisa dibahas tuntas oleh para narasumber kita dengan contoh teladan Rasulullah SAW. Jadi bisnis ya akan sangat lengkap apabila bukan hanya sekedar kita mempelajari tentang teori-teori selama ini yang sudah kita pelajari, tetapi juga ada sebuah upaya untuk bagaimana semua pihak bisa setara dan harmonis begitu. Jadi itulah saya kira yang menjadi penting marketing syariah hari ini, dan mudah-mudahan acara kita berlangsung dengan lancar. Mohon doanya supaya semua pihak diberikan kesehatan, kelancaran dalam bisnis, usaha, upaya, ikhtiar, apalagi kita menjelang memasuki bulan suci Ramadan. Ya, dengan seizin Bapak dan Ibu dan juga seluruh peserta yang hadir, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar mengenal marketing syariah properti dilaksanakan pagi ini, Sabtu 27 Maret 2021, secara resmi ulun nyatakan kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berlangsung dengan lancar dan bisa diikuti peserta dengan sebaik-baiknya dan menambah pengetahuan kita semua. Saya kira demikian. Terima kasih.
Selamat sukses. Salam dari kota Banjarmasin, kota seribu sungai, City of Thousand River. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Pak Ibnu Sina ini. Kalau berbicara tentang namanya menjadi saksi ya, jadwal beliau begitu padat. Saya terus Pak, dimanapun kapanpun, karena memang di saat pandemi seperti ini kita harus terus menjaga kesehatan kita agar terus bisa memberikan senyuman kepada orang-orang kita cintai ya. Karena Bapak dan juga Ibu Wasilah ini menjadi salah satu pasangan yang romantis nih kalau kita melihat di sosial medianya lah ya, pasangan romantis di Kota Banjarmasin. Saya terus selamat Ibu juga di sana Pak ya. Baik, dan baru saja kita mendengarkan sekaligus acara kita pada hari ini, dan yang pasti kita sudah tidak sabar ingin langsung bisa mengikuti jalannya pada hari ini, apalagi untuk para mahasiswa-mahasiswi dari Stipa Jastia sudah tidak sabar untuk bisa menimba ilmu langsung dari narasumber yang berkompeten, dan saya akan mengajak Anda untuk bisa sama-sama mengetahui bersama-sama narasumber kita yang langsung hadir bersama kita, yaitu adalah Dewan Pembina Konsultasi Syariah Bapak Ustadz Amin Nurbaits, STBA. Tapi sebelum itu kita akan saksikan profil berikut ini. Nah, asli Lamongan, Jawa Timur, tempat tinggal di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Terlahir dari pasangan ayah dan juga ibu, Ainur Rafiq dan Sunti Zubaidah. Tahun 2002 merantau ke Yogyakarta untuk menempuh kuliah di jurusan Teknik Nuklir UGM. Selama kuliah sering mengikuti berbagai kajian di sekitar kampus, terutama kajian yang dipimpin oleh Ustadz Aris Munandar SSMPI. Di tahun 2006 lulus di UGM dan selama 2 tahun bekerja sebagai instruktur di Laboratorium Analisis Radioaktif jurusan Teknik Nuklir UGM. Tahun 2007 mengikuti kuliah 1 jurusan fikih dan juga usul fikih Madinah International University (MEDU). Pada tahun 2011 beliau lulus. Dan tentunya saat ini beliau menjadi pembina situs konsultasisyariah.com, pengusaha muslim.com, Yufid Network, dan juga KPMI atau Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia di pusat. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai pembina DPP APSI, pembina Komunitas Anti Riba IDR Indonesia Bersih Riba, narasumber KES KPMI Entrepreneur School yang tentunya beberapa workshop muamalah, serta pendiri dan juga kepala sekolah SDPI Madinah Islamic Primary School. Ada karya beliau dalam bentuk buku, yaitu adalah Fikih Walimah Nikah, buku perdana, Fikih Sholat Duha, Fikih Kurban, Doa dan juga Dzikir Ramadan, Untukmu yang sedang sakit, Pengantar fikih jual beli, Ada apa dengan riba, hashtag Ada orang utang, Pengantar permodalan Islam, Kode etik pengusaha muslim, Pasar muslim dan juga dunia maklar, Pengantar fikih jual beli dan juga harta haram, Halal haram bisnis online, Pengantar kaidah fikih kubro, Tafsir salat dan pengantar ilmu waris. Untuk media sosial beliau, silakan boleh diikuti melalui Facebook, yaitu adalah Amin Nurbaits, Instagram Amin Nurbaits, YouTube ANB Channel, Telegram ANB Channel, dan itulah yang bisa Anda ikuti, yaitu di media sosial beliau. Baik, langsung saja saya akan mengundang dan inilah hadirin Ustadz Amin Nurbaits, STBA. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Banjarmasin, Bapak Haji Ibnu Sina, SPI MSI. Yang kami hormati pula Bapak Dr. Haji Nur Syamsi, SEMM, selaku Ketua Setie Panca Setia.
dan yang kami hormati Bapak Sucipto sebagai Presiden IMA Chapter Banjarmasin, serta kawan-kawan narasumber. Di sini ada teman saya Bapak Raizani Syahril dan juga Bapak Dr. Pipin Bakhtiar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan bagi kita semua dan merahmati setiap aktivitas kita. Dan juga kami tidak lupa menyapa bagi para mahasiswa-mahasiswi STI Pancastia. Semoga Allah memberikan keberkahan dari setiap upaya yang saudara-saudara lakukan untuk selalu belajar, mengenal apa yang dibutuhkan dalam kehidupan kita, yang sejalan dengan koridor syar'i maupun yang sesuai dengan prinsip hukum yang diselenggarakan di negara kita. Alhamdulillah kita layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun dalam kondisi pandemi Allah memberikan kita kesempatan untuk tetap belajar, dan ini bagian dari hikmah. Kalau dalam kondisi offline mungkin saya tidak bisa hadir ke Banjarmasin. Saat ini saya ada di Sleman, Yogyakarta. Semoga semangat belajar saudara-saudara semuanya tidak mengurangi suasana webinar semacam ini, sehingga kita tetap mendapatkan manfaat yang baik dari apa yang kita lakukan di pagi hari ini. Mengutip dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Nurul Syamsi dengan tagline beliau, gila marketing. Kenapa kita perlu menggeluti sebuah marketing? Ketika para sahabat muhajirin, mereka keluar dari kota Mekah, orang-orang musyrik tidak ridho. Ketika mereka meninggalkan kota Mekah, sahabat muhajirin membawa hartanya. Sehingga banyak di antara mereka begitu keluar kota Mekah dihadang oleh orang musyrikin. Lalu diambil hartanya, dirampas. Mereka bawa uang, bawa emas, bawa perak, bawa bahan makanan, dirampas, diambil. Mereka meninggalkan properti, mereka meninggalkan rumah, mereka meninggalkan tanah, berbagai macam perabotan, harta simpanan, semuanya ditinggal di Mekah. Yang boleh dibawa menuju Madinah hanya perbekalan yang cukup untuk perjalanan kurang lebih selama 1 pekan jamaah. Sehingga begitu para sahabat muhajirin ini sampai di kota Madinah, mereka mulai dari nol. Meskipun sebelumnya dia adalah saudagar yang kaya. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, termasuk juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan termasuk Nabi SAW sendiri, nggak ada yang beliau bawa. Selain hanya perbekalan yang cukup untuk perjalanan dari Mekah menuju Madinah, itu pun melalui jalur yang tidak normal. Sampai ada salah satu di antara sahabat yang mendapatkan pujian dari Nabi SAW. Beliau adalah Suhaib bin Sinan. Suhaib ini datang ke kota Mekah sebagai buron. Dulunya, ini saya bercerita di masa jahiliyah sebelum Islam, sebelum Nabi SAW menjadi seorang Rasul. Beliau adalah seorang merdeka lalu dijual oleh orang Yahudi menjadi seorang budak. Kemudian beliau meninggalkan tuannya dari daerah Syam lalu lari ke kota Mekah. Sehingga sampai di kota Mekah, Suhaib itu nol, tidak punya keluarga, nggak punya harta. Namun beliau punya keahlian, yaitu membuat senjata, keahlian pandai besi. Bisa membuat senjata, bisa membuat perisai. Dari keahlian itulah Suhaib membuka sebuah unit usaha manufaktur, tapi untuk perlengkapan perang. Kemudian beliau menjadi orang kaya di kota Mekah. Begitu Suhaib masuk Islam dan Nabi SAW sudah hijrah, Suhaib hendak menyusul. Maka dia dihadang oleh orang musyrikin. Enak saja kau tinggalkan kota kami. Kau dulu datang dalam kondisi nol putul, nggak punya apapun. Harta nggak punya, keluarga nggak punya. Kemudian kau bisa makan dari kota Mekah. Kau bisa menikmati kekayaan yang ada di kota Mekah. Sekarang kau tinggalkan kota Mekah begitu saja, nggak bisa. Akhirnya Suhaib menawarkan, bagaimana kalau saya tawarkan kepada kalian? Apa itu? Saya punya beberapa simpanan harta. Silahkan kalian ambil semuanya. Dengan satu syarat. Bebaskan aku untuk ketemu Nabi SAW. Sehingga Suhaib ingin menyelamatkan agamanya dengan seluruh harta yang dia punya. Dia membeli agamanya dengan ditukarkan seluruh dunia yang dia punya. Akhirnya mereka pun setuju. Lalu dibocorkan oleh Suhaib,
Saya punya beberapa harta simpanan di titik ini, di titik ini, titik ini. Silahkan kalian ambil semuanya. Kalian kuasai semuanya. Tapi bebaskan aku untuk ketemu Nabi SAW. Akhirnya Suhaib pun berangkat menuju Madinah tanpa diganggu oleh mereka dengan dengan imbal balik tadi. Mereka akan mendapatkan harta yang banyak. Sesampainya di Madinah, Nabi SAW sudah mendapatkan wahyu dari Allah terkait perbuatan yang dilakukan oleh Suhaib. Maka beliau menyambut kedatangan Suhaib dengan mengatakan, Rabihal bai' ya Aba Yahya. Rabihal bai' ya Aba Yahya. Perdagangan yang sangat menguntungkan wahai Suhaib. Perdagangan yang sangat menguntungkan. Karena beliau menyelamatkan agamanya dengan melepaskan seluruh hartanya. Lalu para sahabat Muhajirin ketika sampai di kota Madinah, apa yang mereka lakukan? Penduduk Madinah, mayoritas mereka itu petani. Lahan di situ adalah lahan pertanian. Di Mekah Pak, enggak bisa Pak. Di sana perbukitan, bebatuan. Bapak Ibu yang sudah sampai di kota Mekah bisa melihat sendiri ya. Suasana di sekitar Masjidil Haram. Isinya cuma batu. Pemandangannya kalau enggak batu, kerikil. Tanahnya tanah keras. Sehingga tidak bisa kalau dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Maka para sahabat Muhajirin mereka nggak punya pengalaman untuk bertani. Sampai orang-orang Madinah menawarkan, ya Muhajirin, kami akan membagi kekayaan kami, separuh untuk kalian, separuh untuk kami. Tapi ternyata mereka nggak setuju. Karena Muhajirin kalau dikasih tanah mereka nggak bisa ngelola. Mereka kalau dikasih lahan pertanian mereka nggak bisa ngelola. Apa kehidupan orang Muhajirin? Orang asli Mekah, sumber pendapatannya cuma satu, Pak, berdagang. Makanya Allah sebutkan di surat Quraisy, li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Karena kebiasaan orang Quraisy. Apa kebiasaan orang Quraisy? Dan itu merupakan sumber pencaharian mereka. Kebiasaan mereka adalah berdagang. Rihlatash syita'i was-shaif, melakukan perjalanan dagang di waktu musim dingin dan di waktu musim panas. Ketika musim dingin, karena Jazirah Arab itu berada di jauh utara ekuator, sehingga saat musim dingin, Syam itu turun salju, Pak. Maka mereka melakukan perdagangan ke arah selatan, yaitu ke Yaman, yang mendekati garis Khatulistiwa. Saat musim panas, daerah seperti ini semakin panas. Maka mereka melakukan perdagangan ke arah utara, menuju Syam. Sehingga dengan kebiasaan ini mereka bisa mendapatkan mereka bisa mendapatkan penghasilan, mereka bisa mendapatkan bahan makanan, nafkah untuk keluarganya. Dan itulah yang mereka tetap lanjutkan ketika di Madinah. Sehingga mereka mulai dari nol, mereka nggak punya barang dagangan, mereka tidak punya modal, duit nggak punya, apapun nggak punya. Mereka mulai dari nol. Namun Nabi SAW melakukan at-ta'akhi, mempersaudarakan antara Muhajirin dengan Ansor agar mereka bisa saling sepenanggungan. Ada satu cuplikan kisah yang terjadi pada sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sahabat Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Sa'ad bin Rabi'ah. Sa'ad bin Rabi'ah ini termasuk pedagang juga. Beliau petani dan sekaligus pedagang. Karena kadang ada di lingkungan para petani ada tengkulak ya, yang dia menampung hasil pertanian kemudian dijual. Nah, Sa'ad bin Rabi' adalah pedagang yang sekaligus juga petani. Sa'ad bin Rabi' menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman, aku punya sekian harta. Nanti saya kasih setengahnya. Kita bagi dua, aku setengah, kau setengah. Dan kalau mau, saya kasih kau setengah istri." Masya Allah ya. Ini tolong audiennya jangan ada yang ngantuk ya. Kita fokus di sini. Insya Allah nggak ada yang ngantuk. Alhamdulillah. Nah, kok bisa setengah istri bagaimana? Sa'ad bin Rabi' punya 2 istri. Silahkan kau lihat mana di antara istriku yang menarik bagimu, nanti akan aku ceraikan sehingga kau bisa menikahinya. Sehingga sahabat itu ketika sampai di kota Madinah, mereka meninggalkan keluarganya yang masih bertahan dalam kondisi non-muslim.
Mereka tinggalkan keluarganya sehingga sampai di kota Madinah ada yang ya dia melajang, dia jadi duda, nggak punya keluarga. Ada juga yang berangkat bersama keluarganya. Namun Masya Allah, Abdurrahman bin Auf mungkin tidak seperti kita. Beliau tipe sahabat yang mandiri, yang tidak ingin menggantungkan kebutuhannya kepada orang lain, yang tidak ingin membebani kawannya, saudaranya sama muslim. Sehingga semua tawaran itu ditolak oleh Abdurrahman bin Auf. Barakallahu fi malika wa ahlik. Semoga Allah memberkahi harta dan keluarga Anda. Saya tidak perlu ini, silahkan Anda miliki sendiri. Cuman satu aja, cukup satu aja. Dullani ainas suq. Tunjukkan kepada saya di mana pasar. Pasar Madinah ketika itu jamaah rata-rata dikuasai oleh orang Yahudi. Ada salah satu buku saya judulnya Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Di sini tidak ada ya. Yang buku itu sudah beredar cukup lama, sekitar tahun 2017. Ada keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Syabbah An-Numairi rahimahullah dalam sejarah Madinah, bahwa ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan Persia, menaklukkan Romawi, mereka mendapatkan kekayaan yang jumlahnya Masya Allah sangat melimpah. Sampai disebutkan bahwa para veteran yang ikut berjuang penaklukan daerah-daerah yang kaya itu, mereka dikasih oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu gaji dari negara sekitar 200 dinar atau berapa? Sekitar 200 dinar. Ya. Bapak Ibu bisa ukur ya, 200 dinar kalikan 4/4 gram emas. Berarti berapa itu? Ya, sekitar 800-an, bahkan hampir 1 kilo. Hampir 1 kilo emas. Sehingga mereka nggak butuh untuk kerja. Akhirnya banyak di kalangan para sahabat yang dulunya kerja di pasar, dulunya mereka berdagang di pasar. Akhirnya karena mereka merasa ini gaji dari negara sudah lebih dari cukup. Sehingga mereka fokus ibadah, mereka fokus bersama keluarga. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan sebuah instruksi. Untuk seluruh sahabat yang sudah pernah berdagang di pasar, jangan sampai meninggalkan aktivitas dagang. Tetap lanjutkan aktivitas itu agar pasar Madinah tidak dikuasai oleh orang lain. Yang dimaksud orang lain di sini adalah non-muslim. Karena ketika pasar itu dikuasai oleh Yahudi, yang mereka lebih tidak tahu aturan, mereka nggak ngerti riba, mereka nggak ngerti tentang marketing yang syar'i seperti apa, akhirnya pasar akan dikuasai oleh orang yang seperti ini. Dan suasana pasar menjadi ya penuh dengan pelanggaran syariat Allah Ta'ala. Dan Umar tidak menghendaki itu. Makanya meskipun gajinya gede, tetap beliau menekankan kalau bisa di posisi ini jangan sampai ditinggalkan oleh kaum muslimin. Agar kita tidak butuh orang lain, kita tidak terlalu bergantung kepada orang lain. Para mahasiswa bisa perhatikan ya, apa sih yang ada di pikiran para mahasiswa saat ini? Sampai pun untuk universitas yang secara ukuran bonafit, ITB, UI, UGM, UNER, ITS, dan universitas yang lainnya. Rata-rata dalam pikiran mereka ketika ditanya, kamu setelah lulus mau ngapain? Jarang kita jumpai kok mereka kemudian memberikan jawaban, saya mau membuka unit usaha. Saya mau buka perusahaan. Saya mau bisnis. Jarang. Seringnya dalam pikiran mereka, nanti saya akan daftar melakukan lamaran kerja, terutama di perusahaan-perusahaan asing yang jadi sasaran ya, perusahaan asing. Ya target minimal dapat gaji 10 juta per bulan. Kalau enggak, pilihan yang kedua PNS, pilihan yang ketiga bank, pilihan yang keempat aparat, ya, daftar di kepolisian atau di Akabri. Jadi mereka belajar untuk dipersiapkan menjadi tenaga kerja orang lain. Sehingga dalam pikirannya, gimana saya nanti bisa bekerja di perusahaan A, perusahaan B. Kamu itu belajar, dididik oleh negara.
Kemudian setelah itu mengabdi kepada perusahaan asing. Yang perusahaan asing itu mengambil keuntungan dari sebagian dari negara kita. Ya tentu saja melalui kerjasama ya, melalui kerjasama. Mereka tidak membayangkan gimana nanti kalau saya lulus bisa misalnya membangun sebuah jaringan marketing yang bagus, membangun sebuah sistem bisnis. Makanya kadang saya bertanya begini, di kampus itu apa sih yang kurang? Dokter ada, insinyur banyak, ahli ekonomi Masya Allah, ahli bisnis melimpah. Di UGM jurusan lengkap. Yang dibutuhkan dalam satu perusahaan dari aneka jurusan lengkap Pak. Dalam satu satu bidang saja, bidang teknik misalnya. Ada teknik A, teknik B, ada arsitek, ada sipil, nanti ada geologi, ada bagian geodesi, ada bagian teknik fisika untuk mikrokontrol, dan yang lainnya lengkap. Andaikan mereka ini kekuatannya digabung, terus membuat sebuah perusahaan, saya kira kok secara perhitungan bisa. Secara perhitungan ya. Kemudian misalnya, sekarang terus untuk praktek bisnisnya gimana? Ada nggak jurusan manajemen? Ada. Kemudian proyeksi ekonomi, ada jurusan ekonomi. Bidang kesehatan, sisa-sisa Pak, banyak sekali. Apalagi, saya butuh untuk tenaga yang langsung terlibat langsung dengan teknis. Ada yang D3, sekolah vokasi. Bisa juga ngerekrut STM, di bawahnya kampus. Tapi wallahu a'lam. Saya belum melihat ada kampus yang punya prototipe perusahaan yang bisa merangkul semua jurusan itu. Padahal tim ahlinya banyak, Pak. Sehingga seolah-olah kita membuat sebuah lembaga pendidikan yang nantinya kita siapkan untuk mengabdi ke orang lain. Ya, dokter nanti mengabdi ke perusahaan asing. Nanti yang lulusan teknik juga mengabdi ke perusahaan asing. Yang lulusan apa lagi? Ya, lulusan kehutanan nanti mengabdi ke perusahaan asing. Lulusan pertanian juga yang diharapkan, gimana saya bisa bekerja di perusahaan asing? Sehingga kita menyiapkan kader-kader yang sebenarnya orang lain yang memanfaatkan. Nah, makanya prinsip yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi ya, sangat bagus. Jadi sekalipun dia di posisi, para sahabat sudah berada di posisi established dalam arti mereka sudah punya banyak pendapatan dari negara, tapi Umar tetap menekankan, bukan masalah pendapatan, tapi kita perlu untuk kemudian mengendalikan kondisi pasar. Dan realita itu terjadi di negara kita. Banyak orang yang dalam pikirannya, yang penting pokoknya saya bekerja. Memang betul dia lebih nyantai ya. Masuk jam sekian, pulang jam sekian. Dia tidak bertanggung jawab terhadap resiko yang besar. Tantangannya lebih kecil. Dia di posisi misalnya lebih mapan, gajinya cukup, selesai. Yang penting pokoknya bisa ngasih makan anak istri, anak bisa sekolah, kesehatannya terjamin, selesai. Mereka nggak berpikir kalau sebenarnya saat ini mereka sedang mengabdi kepada orang lain, perusahaan asing. Sehingga yang ada dalam pikirannya pokoknya bekerja dan bekerja, yang bekerjanya itu lebih ke arah mengabdi kepada orang lain. Baik. Karena itu penting untuk kemudian kita membangun kembali semangat. Semangat sebagaimana semangatnya para sahabat. Bisa nggak kemudian kaum muslimin membangun kembali kejayaan di masa silam, bisa mengendalikan kondisi pasar di masyarakat. Sehingga yang terlatih pada diri mereka bukan menjadi karyawan orang lain, tapi yang terlatih adalah bagaimana agar mereka bisa membangun sebuah pasar. Kembali kepada ceritanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ketika beliau ditawari seperti itu dan minta ditunjukkan di mana pasar, maka ditunjukkan oleh Sa'ad bin Rabi. Kamu cocok mengembangkan usahamu di pasar ini. Karena kan beliau nggak tahu peta pasar. Di sini dikuasai Yahudi, di sini dikuasai Yahudi. Kira-kira yang cocok bagi saya untuk mengembangkan bisnis di mana? Ditunjukkanlah sebuah pasar. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf?
beliau mengawali karir marketingnya dengan keahlian yang beliau miliki ketika di Mekah dibawa ke Madinah. Dalam waktu sekejap, beliau berhasil membawa biwazni nawatin minadz dzahab, emas sebesar buah kurma. Saya tidak nyebut biji kurma ya, biji kurma kan kecil ya. Buah kurma. Bapak Ibu bisa lihat kurma sukari itu ukuran berapa, emas segede itu. Dalam waktu sekejap dari hasil marketing yang beliau lakukan. Lalu beliau gunakan untuk menikahi wanita Ansor. Sehingga tawaran pertama terpenuhi, tawaran yang kedua beliau sendiri bisa memenuhi. Nah, itu contoh bagaimana semangat ya. Semangat marketing yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW ketika mereka dalam kondisi kita bisa sebut terpuruk ya, sampai nol. Coba zaman sekarang orang ketika hijrah, apakah dia kehilangan rumah? Tidak. Kehilangan properti yang lain? Tidak. Mereka cuma mungkin kehilangan pekerjaan. Sahabat ketika hijrah, kehilangan semuanya. Bahkan sampai keluarganya. Rumah mereka tinggalkan, properti mereka tinggalkan, tabungan, harta yang mereka punya mereka tinggalkan. Baik. Selanjutnya, seperti apa sih gambaran gambaran marketing syariah? Kalau di sini kita lebih fokus membahas marketing syariah tapi properti. Saya tidak tahu kenapa yang dibahas kok properti. Padahal sebenarnya kita bisa lebih luas karena marketing itu kan tidak terbatas pada properti. Atau mungkin ini karena pengaruh Pak Roy ini ya. Baik. Saya ingin mengutip satu keterangan yang disampaikan oleh Imam Bukhari. Saya share screen ya. Imam Bukhari rahimahullah pernah menyampaikan dalam satu bab tentang ujroh simsar. Jadi ada dalam Sahih Bukhari itu bab tentang ujroh simsar. Simsar. Simsar itu apa, Pak? Simsar itu makelaran. Simsar itu makelar ya. Makelaran namanya samsaro. Bab tentang upah makelar. Ini ada di Sahih Bukhari, Pak. Bab tentang ujroh simsar. Lalu beliau menyebutkan sebuah riwayat, saya kutipkan riwayatnya. Beliau menyebutkan sebuah riwayat dari Muhammad bin Sirin. Apa ini? Beliau menyebutkan sebuah riwayat, walam yara Ibnu Sirin wa Atha wa Ibrahim wal Hasan. Menurut Ibnu Sirin, Atha bin Abi Rabah, Ibrahim, Hasan al-Basri, bi ajri simsar ba'san. Menurut mereka upah bagi para makelar hukumnya diperbolehkan. Baik, seperti apa modelnya? Di sini saya sebutkan keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan ini juga ada di Sahih Bukhari di bab yang sama. La ba'sa ayyakul, boleh bagi penjual mengatakan bi hadza thawb, tolong jualkan kain ini atau baju ini. Fama zada ala kadza wa kadza. Jika harganya lebih dari sekian, fahuwalaka, maka kelebihan itu milik kamu. Sehingga ada model pemasaran di masa silam yang disebut dengan samsaroh. Dia nggak punya barang. Tapi dia dipercaya oleh pemilik untuk menjualkan barang itu. Dan salah satu modelnya seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas, tolong jualkan baju ini, nanti kalau lebih dari sekian, itu milik kamu. Nah ini kan salah satu prinsip ya, pemasaran. Tayyib. Nah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, prinsip seperti ini yang perlu kita pegangi, bahwa untuk bisa menjadi makelar yang syar'i, posisi makelar dia adalah wakil.
Sehingga dalam akad samsaroh yang dilakukan adalah akad wakalah. Saat si A sebagai penjual, dia menyerahkan kepada si B sebagai maklar, maka akad yang dilakukan adalah si B sebagai wakil dari si A. Aturan apa yang perlu dipenuhi di situ? Aturan yang perlu dipenuhi oleh seorang maklar adalah dia harus mendapatkan izin dari pihak pemilik. Izin apa? Izin untuk menjualkan. Karena orang yang tidak punya barang, dia tidak boleh menjual. Tapi kalau dia dapat izin dari pemilik, dia boleh menjual. Yang kedua, izin dalam menentukan harga. Seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas tadi. Kalau maklar dikasih kebebasan, silahkan kau jual, dari saya pokoknya saya terima bersih 100 juta. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Kamu kalau mau ngambil margin ya silahkan kamu naikkan sendiri. Akhirnya dijual 120. Laku Pak, 120. Maka yang 100 juta menjadi haknya pemilik barang, yang 20.000 menjadi haknya maklar. Karena tadi lakunya 120. Baik. Jadi itu contoh praktek maklaran yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, sekarang kita menjumpai dalam praktek marketing properti itu kan kadang ada DP dan seterusnya ya. Bagaimana sih hukumnya DP itu? Di sini saya sebutkan ya. Ada DP, ada cicilan. Ini dua hal yang berbeda. Apa bedanya? DP atau uang panjar. Mungkin kalau di tempat kita sering disebut dengan booking fee. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-urbun. Disebut dengan al-urbun. Dan urbun itu ketika dibayarkan, dia sifatnya mengikat sementara dan tidak memindahkan kepemilikan. Makanya urbun atau booking fee itu statusnya adalah pembayaran yang tujuannya untuk meyakinkan bahasanya saya nanti akan beli. Tapi belum deal. Anda misalnya membuka sebuah penawaran. Rumah ini saya jual dengan harga 500 juta. Kemudian ada orang yang tertarik. Tapi ulun masih ragu. Boleh tak ulun misalnya ngasih 5 juta dulu. Nanti rembukan dengan keluarga. Kalau keluarganya setuju dan bubuhannya juga setuju, akad dilanjutkan. Ini mohon dikoreksi ya kalau ada bahasa Banjar yang salah. Model seperti ini, 5 juta yang dibayarkan itu statusnya adalah urbun. Dan urbun itu tidak mengikat. Beda dengan cicilan. Cicilan itu dalam bahasa Arab disebut dengan at-taqsid. Disebut dengan at-taqsid. Dan kalau sudah berubah menjadi taksid, maka akad sudah dilakukan. Kalau sudah taksid, berarti akad sudah dilakukan. Ketika akad sudah dilakukan, dia menjadi satuan pembayaran untuk barang yang dijual secara kredit sehingga memindahkan kepemilikan karena akad sudah dilakukan. Baik, tentang hukum urbun seperti di atas ini boleh ataukah tidak? Ada sebuah hadis yang mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il urban. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli urbun. Namun status hadis ini hadis yang dhaif. Karena hadisnya hadis dhaif sehingga kita tidak jadikan sebagai acuan dalam penetapan hukum. Ada satu riwayat yang sahih dalam masalah ini. Riwayat dari Nafi' Ibn Harith radhiyallahu anhu. Beliau adalah gubernur atau wakil Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pusat ibu kota ketika itu di Madinah, dipimpin oleh para khalifah. Umar punya wakil yang ada di kota Mekah namanya Nafi' Ibn Harith. Beliau menceritakan annahu ishtara li Umar daras sijni
min Safwan bin Umayyah. Beliau pernah membelikan sebuah bangunan untuk dijadikan penjara. Yang rencananya itu untuk Khalifah Umar, maksudnya adalah nanti Umar yang akan menetapkan apakah jadi ataukah tidak. Yang rumahnya itu adalah milik Safwan bin Umayyah. Dengan ketentuan, fa'in radhiya Umar, jika Umar setuju, wa illa falahu kada wa kada. Kalau Umar setuju, maka transaksi dilanjutkan. Apabila Umar tidak setuju, maka Safwan bin Umayyah berhak mendapatkan uang sekian. Sehingga ketika itu Nafi' ibn Harits ngasih DP ke Safwan. Ini saya kasih uang sekian. Kalau nanti saya akan laporkan dulu ke Amirul Mukminin. Apa kok gambarnya kok nggak dikirim ke Umar, kan lebih cepat Pak. Ya, pakai WA atau pakai Telegram. Nanti kalau Umar setuju akan saya ceritakan dulu. Kalau Umar setuju akan dilanjutkan. Tapi kalau Umar nggak setuju akan tidak jadi. Dan uang ini milik kamu. Kemudian setelah dibayar, Nafi' ibn Harits berangkat ke Madinah, melaporkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang rencana pembelian rumah itu yang akan dijadikan sebagai penjara. Baik. Yang itu menunjukkan bahwasanya praktek DP itu boleh. Sehingga dibuat gantung dalam rentang waktu tertentu, kalau akad nggak jadi, uang itu akan dikembalikan. Praktek seperti ini diperbolehkan. Al-Athram mengatakan, saya bertanya kepada Imam Ahmad, apakah Anda sependapat dengan itu? Sehingga boleh nggak DP itu hangus kalau nggak jadi beli? Bahasa lainnya gitu ya. Boleh nggak DP itu hangus kalau nggak jadi beli? Kemudian jawaban Imam Ahmad, apa yang harus kukatakan sementara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpendapat demikian? Artinya kenapa saya harus beda dengan Umar? Umar kalau seperti itu ya saya ikut Umar. Dan itu mengisyaratkan bahwasanya beliau menilai lemah hadis yang tadi kita sebutkan. Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu di antara praktek di masa silam tentang masalah DP, di mana DP yang dibayarkan itu bisa hangus ketika akad dibatalkan. Sehingga misalnya ya, ada developer, kemudian ini ada konsumen, Anda sebagai marketing sifatnya hanya mempertemukan antara konsumen dengan developer. Dia ngasih DP dan sifatnya masih gantung. Biasanya sih marketing sudah dikasih oleh developer. Pokoknya selama ada closing booking fee, misalnya booking fee-nya anggaplah 5 juta. Konsumen ngasih booking fee, cuman closing booking fee. Jadi closing ada dua ya, ada closing untuk betul-betul beli dan ada yang sifatnya booking fee. Sehingga di sini statusnya hanya urbun. Ini urbun tadi booking fee. Terus oleh developer marketing dikasih sebagian. Anggap misalnya 2,5-setengahnya. Baik. Boleh nggak seperti ini? Insya Allah tidak masalah. Karena marketing sudah berjasa dengan dia bisa mendapatkan seorang konsumen ya yang sudah closing untuk booking fee. Nah selanjutnya urusan developer dengan marketing, apakah dia nanti akan melanjutkan transaksi ataukah tidak, di posisi ini marketing sudah lepas. Wallahu a'lam. Baik, saya sampai jam berapa Bapak? Baik, kita mungkin bisa mencoba membaca pertanyaan. Ustaz? Oh boleh. Kita ada 3 space pertanyaan melalui kolom komentar. Boleh dibantu untuk operator bisa ditampilkan untuk pertanyaannya.
Kita masih menunggu untuk pertanyaan untuk ditampilkan di layar. Ada di kolom chat? Ya, ada di kolom chat. Baik, kita akan membaca pertanyaan dari, apakah sudah ada? Kami akan mengundang para audiens untuk bisa bergabung, memberikan pertanyaan seputar pemateri pertama, yaitu Ustadz Amin Nurbait, selaku Dewan Pembina Konsultasi Syariah. Sambil menunggu, mungkin Ustadz kita akan kasih waktu sekitar 5 menit untuk bisa Baik. menyelesaikan untuk materi kita pada hari ini. Baik, saya tambahkan ya. Baik. Saya share screen lagi. Baik, ada sedikit catatan tentang masalah akad istisna. Jadi umumnya properti itu dalam proses membangun, konsumen kadang sudah datang. Padahal kan barang belum jadi, objek belum ada, belum bisa dilakukan serah terima kunci. Apakah sudah boleh dilakukan akad? Akad seperti ini disebut oleh para ulama dengan akad istisna, yaitu pesan untuk dibuatkan barang yang diperjualbelikan. Dalam akad istisna boleh ada DP, dan DP bisa hangus jika pembatalan dilakukan oleh pihak konsumen. Kemudian dalam akad istisna juga boleh ada opsi pembayaran dengan tidak tunai, sehingga model cicilan ya. Nanti bayar 50% dulu, kalau kemudian barang sudah jadi, serah terima kunci, baru dilunasi sisanya. Meskipun rumah belum ada. Kemudian juga hanya untuk produsen dan tidak berlaku bagi broker. Yang saya maksud broker di sini adalah penjual kedua. Tapi kalau broker dalam arti tim marketing nggak jadi masalah. Jadi ini melakukan proses bangun. Kalau dia sudah melimpahkan hak penjualan ke pihak marketing, silahkan kalau mau menjualkan, maka pihak marketing boleh memasarkan. Silahkan. Namun, jika modelnya yang kedua, developer, ini proses bangun, lalu dijual ke broker. Tapi sebenarnya istilah ini kurang tepat ya. Saya ganti aja istilah yang lain. Dijuallah ke sebuah perusahaan PTX. Akhirnya unit yang belum jadi tadi dijual ke PTX. Lalu PTX menjual ke konsumen dalam bentuk rumah jadi, tapi unitnya belum jadi. Maka ini tidak diperbolehkan sampai PTX ini telah menerima kunci. Nah, praktek ini bisa kita jumpai dalam dunia perbankan ya. Developer masih dalam proses, kemudian dijual ke bank, lalu bank menjual ke konsumen, padahal ini baru proses bangun. Artinya bank belum menerima unit itu. Nah, kalau belum menerima unit, maka bank belum boleh menjual ke konsumen, belum boleh. Tunggu sampai dia menerima unit itu, baru dia boleh jual ke konsumen. Baik. Selanjutnya, ini mungkin lebih tepat kita ganti aja. Berlaku bagi produsen dan bukan bank. Baik. Sehingga bank tidak bisa melakukan akad istisna ya. Yang bisa dilakukan oleh bank adalah membeli dulu, kemudian nanti dijual kembali. Akadnya namanya akad bisa ijarah muntahiyah bitamlik atau murabahah, yang terkenal adalah murabahah lil amir bisyira. Saya kutipkan satu keputusan Majma' Fikih Islami. Yajuzu fi aqdil istisna ta'jilus tsamani kullihi. Diperbolehkan dalam akad istisna menunda seluruh pembayaran. Au taqsituhu, atau
dicicil ila aqsatin ma'lumah dengan cicilan yang diketahui li ajalin muhaddadah sampai batas waktu tertentu. Ini keputusan Majma' Fikih Islami sehingga diperbolehkan dalam masalah ini. Nah, untuk broker tadi dia bukan pemilik tapi dia bisa jadi wakil pemilik. Sehingga karena wakil maka dia ketika menjualkan harus atas persetujuan, harus atas mandat yang diberikan oleh pemilik. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu sebagai tambahan yang bisa kami berikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, terima kasih pada Ustadz Amin Nurbait. Sekarang kita beralih ke penanya yang tentunya berada saat ini. Saya akan membaca dan juga menyapa dari Rama di Banjarbaru. Mungkin boleh ditampilkan untuk pertanyaannya. Operator, boleh dibantu ditampilkan pertanyaannya. Rama di Kota Banjarbaru. Oke, Ustadz, apakah boleh dikembalikan setengah atau sebagiannya saja? Mungkin terputus pertanyaan sebelumnya. Di sini saya bacakan ya. Oke, baik, mungkin Ustadz Amin. Apakah dalam kredit ketika pembayaran atau akad sudah terlaksana, anggap saja 60% biaya kredit sudah terbayar. Baik. Namun di tengah jalan konsumen cancel. Bagaimana cara atau akad yang tepat? Apakah boleh dikembalikan setengah atau bagaimana? Baik. Saya share screen lagi ya. Jadi ada satu hal yang perlu kita pahami begini. Setiap akad ada konsekuensi akad. Semua akad itu pasti ada konsekuensinya. Sehingga ketika terjadi akad, maka berlangsung pula konsekuensinya. Kalau akad jual beli, apa konsekuensinya? Konsekuensi jual beli adalah terjadinya intikal milkiyah. Intikal milkiyah, perpindahan hak milik. Sehingga ketika itu dilakukan antara penjual dan pembeli, maka terjadi perpindahan hak milik, barang berpindah hak milik dari penjual ke pembeli. Sedangkan uang pindah hak milik dari pembeli ke penjual. Meskipun bisa jadi belum diterima semuanya. Karena memiliki dengan menerima itu dua hal yang berbeda ya. Misalnya, Bapak berada di Banjarmasin. Punya nggak rumah di Jogja? Punya. Oh, ini orang ini rumahnya banyak. Di Jogja ada satu, ya. Di Surabaya ada satu, di Jakarta satu, di Banjarmasin satu. Semuanya ada isinya. Mungkin nggak seperti itu? Mungkin. Jadi dia memiliki, tapi dia belum tentu menerima. Anda beli barang dari Surabaya, sudah bayar. Berarti Anda memiliki barang itu. Tapi selama barang itu belum sampai di tempat Anda, berarti Anda belum menerimanya. Baik. Karena itu ketika terjadi proses uang ini belum tunai, ya, ini tidak tunai, berarti apakah uang itu, siapa yang memiliki uang itu? Jawabannya adalah milik penjual yang terutang di tempat pembeli. Barang sudah milik pembeli, bukan lagi milik penjual. Sudah? Lalu setelah dibayar 50%, ternyata dibatalkan. Nah, kalau dibatalkan ini boleh nggak? Nah, akad jual beli itu sifatnya akad lazim. Apa Pak lazim itu? Lazim itu mengikat. Mengikat kedua pihak.
Sehingga kalau akad itu lazim, maka tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Karena dia sifatnya mengikat kedua belah pihak. Lawan dari akad lazim adalah akad jaiz. Kalau akad jaiz itu bisa dibatalkan sepihak. Contohnya akad pinjem barang, akad titip barang wadiah, ya. Akad isti'arah, akad wadiah itu bisa dibatalkan secara sepihak. Tapi kalau lazim mengikat kedua belah pihak tidak bisa dibatalkan. Baik. Nah, ketika akad itu sudah lazim, tidak bisa dibatalkan secara sepihak, boleh nggak pembeli membatalkan? Jawabannya kembali kepada kerelaan pihak yang kedua, yaitu penjual. Kembali kepada kerelaan pihak yang kedua, yaitu penjual. Nah, ketika penjual rela menerima pengembalian, ini disebut dengan iqalah. Dan iqalah ini tidak wajib. Sifatnya anjuran. Nabi SAW mengatakan, man aqala musliman aqalahullahu asratahu. Siapa yang menerima pengembalian barang dari seorang muslim, padahal sudah dibeli, maka Allah akan ampuni dosanya. Sehingga Nabi SAW hanya ngasih motivasi, selanjutnya kamu mau rela atau tidak, itu urusan kembali masing-masing penjual. Nah, kalau mau dibatalkan lalu penjual rela menerima pengembalian, ya sah-sah saja. Nah, selanjutnya untuk masalah nilai ini kembali kepada kesepakatan. Bisa nggak misalnya potong 50%? Kembali kepada kesepakatan. Kalau pembelinya rela dipotong 50%, selesai. Sehingga barang balik dan pembayaran dipotong 50%. Wallahu a'lam. Semoga bisa dipahami ya. Baik, itu tadi pertanyaan dari Roy Fanai, ya Ustaz ya. Ada di kolom QA. Oke, baik. Di kolom QA ada banyak pertanyaan ini. Baik, oke. Dari Fahri, ARS. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita beli barang dan DP tanda jadi menunggu uang terkumpul baru dilunasi, Ustaz? Tapi ada yang menawar lebih tinggi kemudian dijual ke penawar yang lebih tinggi tadi. Padahal barang sudah kita pesan. Itu gimana jalan penyelesaiannya? Baik. Ustaz, untuk penjelasannya silakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud." Wahai orang-orang yang beriman, aufu bil uqud. Penuhilah akad. Sehingga Allah perintahkan setiap orang wajib memenuhi akad. Maka kalau kita sudah mengikat dengan orang lain, sudah menerima DP tapi belum dilunasi, ya Anda tidak boleh membatalkan secara sepihak. Tunggu dulu sampai orang yang bayar DP ini nggak jadi beli atau melanjutkan untuk melunasi. Sampai ada kejelasan. Namun kalau misalnya gara-gara ada yang menawar lebih tinggi, terus Anda terima, akhirnya ini dibatalkan sepihak, itu melanggar sabda Nabi SAW. Beliau SAW bersabda, "Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din." Jangan kalian menjual barang yang sudah dijual ke orang lain. Atau menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Kalau sampai itu terjadi, namanya jual beli najash. Dan jual beli najash dilarang oleh Nabi SAW. Beliau bersabda, wala tanajashu. Janganlah kalian melakukan jual beli najash. Sehingga kalau misalnya si A sudah akad dengan B, lalu B bayar DP. Ternyata B membatalkan. Atau B tidak membatalkan ya, datang si Mukidi. Nah, dia ngasih penawaran yang lebih tinggi. Anda kasihkan ke Mukidi, nah ini praktek yang terlarang. Sehingga tunggu sampai B ada kejelasan antara membatalkan atau dia melanjutkan untuk berakad. Wallahu a'lam. Cukup dipahami insya Allah? Cukup. Dari tadi, satu pertanyaan terakhir, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Saya Umar dari Stipan Panca Setia, non-regular Banjarmasin. Boleh izin bertanya, Ustaz, bagaimana cara akad transaksi yang benar dalam syariat Islam
dalam hal jual beli barang kredit. Misal, saya peduli dengan beli barang motor senilai DP 6 juta rupiah dan dikredit selama 24 bulan dengan kredit per bulan 1 juta rupiah. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Ustaz. DP 6 juta, kredit selama 2 tahun dengan per bulan 1 juta. Baik. Jual beli kredit, ulama sepakat boleh. Dan itu pernah dipraktekkan oleh Nabi SAW sendiri. Ketika beliau membeli gandum dari orang Yahudi, beliau Abu Syahm, ya, dari Bani Zufar, Nabi SAW nggak punya duit. Akhirnya yang beliau jadikan sebagai agunan adalah baju besi beliau. Diserahkan, lalu beliau mendapatkan beberapa gantang gandum. Dan itu yang digunakan untuk nafkah keluarganya. Sampai Nabi SAW wafat, baju besi itu belum bisa ditebus. Hingga akhirnya di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar lah yang kemudian melunasi utang Nabi SAW dan baju besi itu bisa dibebaskan. Nah, sehingga ini bukti, ini dalil bahwasanya jual beli kredit itu diperbolehkan, sebagaimana praktik Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam jual beli kredit adalah tidak diperbolehkan ada kenaikan harga ketika pembeli tidak bisa melunasi tepat waktu. Saya cantumkan keterangan tentang riba jahiliyah. Tidak boleh ada perubahan harga ketika pembeli tidak bisa tepat waktu. Ketika konsumen tidak disiplin membayar cicilan, developer tidak boleh menaikkan harga dengan pembayaran tertunda. Misalnya, cicilannya sebanyak 24 juta selama 2 tahun, per bulan 1 juta. Ternyata 2 tahun nggak lunas, masih nunggak 10 juta. Maka tidak boleh, ya sudah Pak, harganya jadi 30, tapi sekarang 3 bulan, selama 3 tahun. Sehingga ditambah waktunya, tapi harganya dinaikkan. Ini praktek riba jahiliyah. Coba kita lihat keterangan Qatadah. Beliau ulama tabi'in. Inna riba ahlil jahiliyah. Sesungguhnya di antara bentuk riba masyarakat jahiliyah adalah yabi'ur rajulul bai'ah. Si A menjual barang kepada si B ila ajalin musamma, sampai waktu tertentu alias kredit. Fa idza halal ajal, ketika jatuh tempo sudah tiba, walam yakun inda sahibihi qada, sementara si B tidak bisa melunasi, zada wa akhara anhu, akhirnya masa kredit diperpanjang dan pelunasan ditunda. Ini kalau dalam bahasa perbankan sering disebut dengan restrukturisasi. Restrukturisasi akad. Restrukturisasi akad, dia diperpanjang masa cicilannya. Kalau ini memperbesar nilai barang, sehingga harganya nanti berubah, ini riba jahiliyah. Tapi kalau masih sama dengan harga semula, hukumnya boleh. Sehingga restruk dalam akad, kalau tidak mengubah harga, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik. Baik, terima kasih Ustaz. Ini sudah ada 3 pertanyaan, sebenarnya cukup banyak ya yang bisa, karena memang waktu kita start hanya untuk 3 penanya. Mungkin nanti untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya bisa akan dijawab, dan nanti mungkin bisa dikirim melalui email ya pada penanya masing-masing, dan nanti mungkin bisa dibantu oleh Ustaz akan menjawabnya nanti di luar pada acara kita. Baik, Ustaz, terima kasih. Apa yang ingin disampaikan di akhir pemaparan materi Ustaz pada hari ini? Silakan. Kita hanya bisa
memberikan dorongan karena dalam dunia marketing itu liku-likunya banyak. Dan ada satu prinsip yang perlu kita ketahui bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan nantinya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk praktek bisnis yang kita lakukan. Karena itu ada dua kewaspadaan yang perlu kita bangun. Pertama adalah kewaspadaan agar jangan sampai kita tidak amanah, kemudian mendolimi orang lain, ya. Ada moral hazard di sana. Yang kedua adalah kewaspadaan dalam masalah aturan syariat. Jangan sampai kita melanggarnya sehingga nantinya kita terjerumus dalam perbuatan riba dan seterusnya. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, semua itu harus didahului dengan belajar dan belajar. Belajar fikih muamalah dengan benar. Alhamdulillah ada beberapa buku yang sudah ditulis oleh para narasumber, seperti bukunya Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi yang berjudul Harta Haram Kontemporer. Buku itu Masya Allah sangat bagus, layak untuk dijadikan sebagai referensi, baik bagi sivitas akademis maupun para pebisnis. Dan saya juga mempunyai beberapa buku pembantu yang lebih ke arah materi modul, ya. Ada pengantar fikih jual beli dan harta haram. Bukunya seperti ini. Ada 3 buku saya yang sebenarnya ini lebih ke arah modul. Ada buku yang pertama, Ada Apa Dengan Riba. Buku ini tidak terlalu tebal, hanya sekitar 300-an halaman. Ya. Halaman terakhir yang berupa materi sampai 304. Kemudian ada buku Halal Haram Bisnis Online. Yang ini membahas tentang seluk-beluk bisnis online, termasuk beberapa marketing online, ada dropshipping, kemudian bermain di marketplace, lalu cari uang di dunia online, seperti misalnya menjual software, kemudian vlogger dan seterusnya, giveaway. Kemudian buku khusus untuk materi dasar fikih jual beli. Saya ada buku seperti ini, judulnya Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram. Ini juga nggak terlalu tebal. Halaman terakhir yang berisi materi di halaman 283. Nah, saya berharap seperti yang disarankan oleh Ali bin Abi Thalib, kalau mau sukses dalam berbisnis agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang terlarang, beliau mengatakan, manittajara qabla ayyatafaqqaha irtatama fir riba tsumma irtatam. Barang siapa yang berdagang sebelum dia memahami ilmunya, maka dia akan terjerumus ke dalam riba. Tsumma irtatam. Kemudian dia terjerumus semakin dalam dan semakin dalam. Semoga dengan kegiatan belajar yang kita lakukan bisa menyelamatkan kita dari potensi bahaya dalam kegiatan bisnis yang kita lakukan. Demikian, semoga bermanfaat dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh IMA, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap upaya kebaikan yang kita lakukan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.